Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Nanjung Aulia dengan MPM 4150210009 dari Prodi Manajemen kelas 1C Universitas Langlang Buana Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Pancasila. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan mencari tahu dulu apa sih itu arti Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila jika disatukan artinya adalah 5 dasar atau 5 asas. Sejarah Pancasila pada masa kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Masyarakat Nusantara telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam bentuk kerajaan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia, dan yang kedua ditemukannya peninggalan dari kerajaan Kutai, yaitu berupa 7 yupa yang menceritakan tentang nilai politik, sosial, dan nilai ketuhanan. Selanjutnya ada 2 kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang memiliki konsep menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar se-Asia Tenggara. Adapun nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Penerapan sila ke-1, adanya penduduk beragama Hindu dan beragama Buddha hidup berdampingan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Penerapan sila kedua, adanya hubungan baik antara Kerajaan Sriwijaya dan negara India. Penerapan sila ketiga, yaitu adanya konsep wisatawan Nusantara. Jadi, orang-orang dari luar kota boleh atau diperbolehkan untuk berwisata atau berkunjung ke Kerajaan Sriwijaya. Penerapan sila keempat memiliki wilayah kedaulatan yang luas. Jauh sebelum deklarasi Juanda, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 hingga 11 telah menyatakan kedaulatan di wilayah teritorialnya, meliputi perairan Selat Malaka, sebagian Laut Tiongkok. Penerapan sila kelima, yaitu terjadinya pelayanan dan perdagangan di daerah Kerajaan Sriwijaya. Jadi orang-orang dari luar berbondong-bondong ke Kerajaan Sriwijaya untuk melakukan. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Besar. Kerajaan Majapahit memberikan suatu karya yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Peninggalan karya dari Kerajaan Majapahit yang sangat penting, yaitu sebuah karya yang bernama Negara Kertagama. Karena istilah Pancasila itu sendiri termasuk ke dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Kemudian terdapat juga istilah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan. Penerapan sila ke-1 sama seperti Kerajaan Sriwijaya. Para penduduk Kerajaan Majapahit, orang-orang yang berbeda agama seperti beragama Buddha dan Hindu, hidup saling berdampingan tanpa ada perselisihan. Penerapan sila kedua, yaitu terjalinnya hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dan Kerajaan Tiongkok. Penerapan sila ketiga, yaitu adanya keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa
oleh Gajah Mada. Penerapan sila keempat. Pada masa kerajaan Majapahit, ada nilai-nilai musyawarah yang dilakukan. Penerapan sila kelima. Berdirinya suatu kerajaan dengan ditopang kesejahteraan dan kejayaan. Jadi pada masa itu, kerajaan Majapahit dalam kejayaan dan kesuksesan. Jadi, sejarah Pancasila dikenal pertama kali bukan disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Akan tetapi, Pancasila nilai-nilainya sudah diterapkan oleh masyarakat Nusantara, khususnya pada masa kerajaan. Selanjutnya, sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Jepang mengalami kekalahan pada tahun 1943 sampai dengan 1944. Kemudian, Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia dengan dibentuknya BPUPK pada tanggal 29 April 1945. BPUPK artinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila, kemudian disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang diketahui 1 Juni sampai sekarang diperingati menjadi hari lahirnya Pancasila. Kemudian Insinyur Soekarno pun mengusulkan Trisakti dan Ekasila. Trisakti yaitu terdiri dari sosionasionalisme, ketuhanan, dan demokrasi. Sedangkan Ekasila yaitu gotong royong. Ekasila dan Trisakti termasuk ke dalam intisari Pancasila. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 11 Juli 1945 yang menghasilkan yang pertama rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, kedua rancangan teks proklamasi, yang ketiga rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, yang keempat yaitu rancangan dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 20 orang. Tugas PPKI yaitu menyelenggarakan kemerdekaan. Kemudian pada sidang PPKI ke-1 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum sidang dimulai, Dr. Andas Muhammad Hatta mengusulkan perubahan Pancasila pada sila ke-1, yaitu dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari sidang ke-1 PPKI ditetapkan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pancasila memiliki dua arti, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh akal sehat, serta segala pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Isi Pancasila yaitu ada 5 asas. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, contohnya kita sebagai sesama manusia harus menghargai pemeluk-pemeluk agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh menghakimi karena ada aparat kepolisian yang bisa menindaklanjuti
dari segala hal atau kejahatan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi orang-orang dan menghargai suku, bangsa, atau ras agar mempersatukan dan tidak ada yang terbeda-bedakan. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dengan musyawarah. Semua orang memiliki hak suara untuk memilih dan menyampaikan pendapat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita semua memiliki hak dan derajat yang sama, meskipun memiliki jabatan atau pelajar. Kita di mata hukum sama, tidak dibeda-bedakan, karena yang mengatur itu undang-undang, tidak melihat siapa dia atau kedudukannya.